Nah, posisi terkini yaitu 437.859 juta US dollar per akhir Februari 2026. Tapi yang ingin saya bandingkan, sementara negara lain cenderung turun ya, dan hanya 13%. Kita termasuk negara yang beban utang luar negerinya itu lebih berat dibandingkan kebanyakan negara berpendapatan rendah dan menengah. Nah, menariknya adalah utang kita kepada Amerika, utang luar negeri itu hanya 27,8 miliar. Sementara mata uang dolar 270, jadi 1/10 saja. Kita utangnya terbesar kepada Singapura, termasuk berarti pembeli SBN dari lembaga-lembaga di Singapura ya, 53,96 miliar dolar ya. Tetapi Singapura mengutangi tidak dengan dolar Singapura nggak sampai 1 miliar, pakai dolar Amerika. Utang luar negeri pemerintah dan BI meningkat lebih cepat dari biasanya. Nah, sementara swasta turun. Salam cerdas, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Berjumpa kembali dengan saya di kanal Awali Rezeki dalam sesi Assessment Ekonomi. Assessment atau analisis umum saya kali ini mengangkat topik utang luar negeri Indonesia. Sumber data utamanya adalah rilis atau publikasi terbaru dari Bank Indonesia pada tanggal 15 April lalu. Sebagaimana biasanya setiap bulan Bank Indonesia itu menyiarkan dalam bentuk siaran pers, kemudian dilampiri oleh sebuah dokumen itu tentang statistik utang luar negeri Indonesia. Nah, biasanya disampaikan pertengahan bulan untuk kondisi 1,5 bulan sebelumnya. Ya, biasa seperti itu, satu halaman tampil 2-4 paragraf menjelaskan hal-hal pokok tentu dari sisi Bank Indonesia. Nah, judulnya pun adalah Utang Luar Negeri Indonesia Februari 2028 tetap terjaga. Jadi kalau nanti saudara-saudara memeriksa setiap bulan untuk kondisi 1,5 bulan sebelumnya, ya kalimatnya seperti ini. Kalau terjaga itu nanti pasti naik sedikit atau naik banyak. Kadang-kadang kalau turun langsung disebut Utang Luar Negeri Indonesia bulan ini turun, seperti itu ya. Nah, tetapi memang gaya komunikasi Bank Sentral sebagai otoritas memang cenderung persuasif. Nah, buat pemirsa yang ingin mengamati, mencermati, saya menyarankan untuk tidak terpaku pada rilisnya. Nah, di sini juga yang saya sayangkan, kebanyakan media massa yang mengutip dari kata-kata siaran pers itu. Sebenarnya Bank Indonesia cukup terbuka dengan melampirkan dokumen kurang lebih 40 halaman seperti ini ya. Di dalamnya lebih lengkap data-datanya, tabel-tabelnya. Bahkan kalau mau yang lebih ini bisa mengunduh file lampirannya lagi, Excel, kalau yang di sini PDF. Jadi kita bisa melihat apakah yang digarisbawahi oleh Bank Indonesia dalam rilisnya itu memadai. Tentu tidak mungkin bohong dia, tapi mana yang digarisbawahi dan disampaikan bahkan dengan judul yang persuasif ya, istilah saya, tetap terjaga. Kita lihat angkanya bagaimana. Seperti itu ya. Nah, saya mulai dengan beberapa asesmen umum saya saja. Pertama dari sisi posisi. Posisi itu sisa utang ya, outstanding. External debt outstanding. Posisi utang luar negeri Indonesia per tanggal bersangkutan. Sisa utang itu. Jadi benar-benar utang per tanggal itu berapa. Ini grafik olahan saya, tapi saya mengambil dari data tadi. Nah, posisi terkini yaitu 437.859 juta US dollar. Jadi kalau dimiliarkan 437,86 miliar dolar per akhir Februari 2026. Itu kalau dibandingkan dengan setahun sebelumnya, namanya year on year kan. Setahun sebelumnya, yaitu di bulan Februari 2025, di sini nggak ada. Ini datanya hanya per akhir tahun 31 Desember, kecuali yang 2025 karena sampai baru akhir Februari, saya tulis di situ akhir Februari ya. Itu kalau dibandingkan akhir Februari tahun sebelumnya tumbuh 2,5% year on year. Jadi sebetulnya naik gitu loh. Nah, tapi tadi disebut terjaga. Bahkan kalau dibandingkan dengan Januari dan Desember juga naik. Tapi saya garis ini hanya menggambarkan beginilah tren posisi utang luar negeri Indonesia. 97 sampai 2005, bahkan ketika saat terjadinya krisis kita naik sebentar, kemudian turun lagi. Itu ya 10 tahun saya garis hitam. Ya stagnan lah, naik turun tiap tahun tapi di kisaran itu.
Nah, tetapi sejak 2005 atau 6, kalau saya tidak salah 2006 ini gambar ini, itu sampai dengan tahun 2015, jadi itu di era pemerintahan Presiden SBY, itu ya naik trennya. Bahkan tidak pernah turun, tiap tahun naik. Itu berlanjut di era Jokowi ya, sampai sebelum COVID. Sampai COVID lah. Dan dengan laju peningkatan yang relatif sama dengan era SBY. Jadi tidak begitu berbeda. Nah, hanya setelah COVID sempat turun, biru itu, sampai tahun 2022. Nah, 2023 ke sini kembali naik, meskipun lebih landai dari di masa-masa lalu. Jadi prinsipnya ini tren dari pertumbuhan utang luar negeri Indonesia. Nah, angka 437,86 miliar itu kita harus pahami ya, itu tidak semuanya dalam dolar Amerika. Pertama ada rupiahnya dulu. Kenapa disebut utang luar negeri padahal dia rupiah? Ya karena itu berutangnya kepada pihak asing. Jadi pengertian utang luar negeri itu lebih kepada krediturnya, bukan mata uangnya. Dia rupiah, misal surat utang pemerintah ya SBN berdenominasi, berarti dinyatakan dalam rupiah, dimiliki asing, itu diperlakukan sebagai utang luar negeri. Nah, sementara kalau ada utang luar negeri pemerintah yang berdenominasi palas, tapi dimiliki oleh domestik, itu diperlakukan sebagai utang dalam negeri dalam catatan ini. Catatan Bank Indonesia, nama tadi seperti saya sampaikan di depan, namanya Statistik Utang Luar Negeri Indonesia, SULNI. Sebenarnya itu SULNI itu disusun bersama ya dengan Kementerian Keuangan, tapi ya Bank Indonesia yang lebih pegang tugas ya, seperti itu. Nah, kemudian utang luar negeri sebesar 437,86 miliar itu sebenarnya terbagi 3 pihak utama. Yang satu pemerintah, yang kedua Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia itu punya utang luar negeri juga, lalu swasta. Dalam banyak data kadang pemerintah dan Bank Indonesia ini disatukan. Apalagi data, kalau kita menarik data sebelum Bank Indonesia independen ya, sebelum tahun 2000, itu datanya bersatu. Nanti pada tahun-tahun belakangan ketika statistiknya sudah lebih mandiri dan Bank Indonesia diperlakukan sebagai entitas akuntansi, entitas badan hukum sendiri, jadi utang Bank Indonesia tidak sama dengan utang pemerintah, itu dipisah ya datanya. Sekalipun tetap ada judul utang pemerintah dan Bank Indonesia ya, utang pemerintah dan Bank Sentral. Berarti bisa disambung dari tahun 97 seperti grafik saya di atas tadi ini kan dari 97. Nah, itu gabungan di sebelum tahun 2000 itu. Posisi terkini Februari tadi kan 437,86. Itu sebenarnya pemerintah 215,89 miliar, 49,31%. Yang Bank Indonesia itu 28,30 miliar. Swasta 193,68 miliar. Saya ulangi ya, ini dinyatakan dalam dolar Amerika. Ya, yang paling besar pemerintah 49,31%. Kalau dijumlahkan dengan Bank Indonesia 6,46 ya sudah mencapai sekitar hampir 56%, sehingga swasta hanya 44%. Itu gambarannya. Kalau mau lebih rinci lagi saya tampilkan. Tapi sekali lagi untuk data-data seperti ini, Ibu Bapak Saudara-saudara harus mengolah dari publikasi yang lebih lengkap tadi. Nah, saya pilih Februari 2006 dengan Februari 2025 supaya kita dapat gambaran setahun apa yang terjadi. Nah, dimulai dari yang merah itu, totalnya kan tadi saya sudah katakan di depan naik 2,45% dibandingkan setahun lalu. Kita bisa merincinya. Nah, itu yang satu pemerintah dan Bank Sentral, yang kedua swasta. Kemudian dari yang satu itu di rinci 2 pemerintah dan Bank Sentral. Nah, saya langsung saja. Nah, pemerintahlah yang mengalami kenaikan yang tinggi. Posisi di Februarinya itu 215,89 miliar. Tumbuhnya 5,47%. Tadi totalnya tumbuh 2,47. Tapi si pemerintah tuh tumbuhnya lebih tinggi dari rata-rata itu, melainkan 5,47. Bank Sentral juga tumbuh 2,33%. Menghitung persen itu dari posisi Februari 2025 dibandingkan dengan posisi 2026. Nah, sementara swasta dulu mengalami penurunan justru ya. Jadi posisinya 193,68 miliar dolar itu lebih rendah dari Februari setahun yang lalu yang hanya 195,03 miliar dolar. Maka dia mengalami penurunan min 0,69. Swastanya dirinci lembaga keuangan, kemudian bukan lembaga keuangan. Sebelum saya sajikan data-data berikutnya, perlu dipahami Badan Usaha Milik Negara BUMN itu diperlakukan sebagai swasta, bukan pemerintah ya.
Jadi apakah itu utang PLN, utang Pertamina, utang BUMN Karya, utang bank BUMN, itu dimasukkan ke dalam swasta. Nah, di swastanya kan ada lembaga keuangan, ada bukan lembaga keuangan. Yang lembaga keuangan ada bank. Nah, kurang lebih di utang swasta yang sebesar 193,68 miliar dolar itu, yang swasta khusus BUMN di kisaran 20-an persen ya, 22 kalau tidak salah. Tapi untuk asesmen kali ini tidak saya soroti supaya nanti kita asesmen tersendiri. Tapi biar punya info, sekitar 20-an persennya, dulu sempat 25%, sekarang menurun kurang lebih 21-22. Dari total utang swasta itu adalah utang BUMN, bukan utang pemerintah ya. Berarti utang pemerintah tumbuh cukup signifikan, sementara utang swasta justru menurun. Nah, sayang kita mungkin tidak menyampaikan BUMN, tapi BUMN juga termasuk yang sedikit menurun. Utang luar negerinya ya, bukan utang BUMN, termasuk utang BUMN dalam negeri. Nah, kita lihat lagi satu persatu. Nah, ini yang khusus utang luar negeri tadi, yang tadi di slide pertama kan hanya saya perlihatkan jumlahnya. Kalau ini saya perlihatkan jumlah yang biru itu sama dengan yang slide pertama, tapi ini berbentuk diagram batang dan tahunnya mulai dari 2004 saja. Tahun selanjutnya terus seperti terakhir 437,86 miliar dolar ya. Itu saya yang sertakan dengan grafik olahan saya yang perlihatkan pertumbuhannya year on year, tahun ke tahun. Jadi kalau 31 Desember 2025 itu dibandingkan dengan 31 Desember 2024. Jadi semua ini adalah pertumbuhan tahunan. Nah, ketika saya meletakkan data Februari 2026, maka perbandingannya bukan dengan Desember 2025 tetapi dengan Februari 2025 supaya dia sepadan, kompatibel untuk kita perlihatkan pertumbuhannya. Tumbuh 2,45. Nah, 2,45 ini lebih tinggi dari pertumbuhan 2025, tapi lebih rendah dari 24 dan 23 ya. Jadi 24, 23. Jadi 2,45 ini terbilang termasuk pertumbuhan yang relatif lebih rendah daripada tahun-tahun yang normal. Namun termasuk yang tinggi dalam 4-5 tahun terakhir ini. Ya, sebutlah ini berarti pertumbuhan yang bisa betul tadi Bank Indonesia mengatakan masih terjaga. Kenaikan total utang luar negeri itu relatif terjaga, tidak sampai melesat-lesat pada tahun-tahun yang lampau ya. Ini sudah lebih terkendali. Namun tetap lebih kencang dibandingkan tahun lalu. Tapi ini kan baru berjalan 2 bulan. Kita tidak tahu sampai Desember nanti. Itu keseluruhan utang luar negeri. Bagaimana jika kita lihat khusus pemerintah? Nah, di sini utang pemerintah tadi adalah 215,89 miliar ya. Hampir separuh dari total, 49% dari total utang luar negeri. Itu terbesarnya adalah memang pemerintah yang berutang. Tapi ini tetap penting ya, netizen ini kadang kalau, mohon maaf ini tidak mendengarkan dengan teliti atau tidak membaca, kalau saya di tweet itu tidak membaca dengan teliti, selalu mencampur adukan antara utang pemerintah dengan utang luar negeri. Kalau utang pemerintah pusat bahkan central government debts, kalau utang luar negeri itu external debts. Beririsan karena bagian dari utang luar negeri itu ada utang pemerintahnya. Tetapi tidak sama kan? Karena di utang luar negeri ada utang swastanya. Sedangkan di utang pemerintah ada yang utang luar negeri, ada yang utang dalam negeri. Jadi kita harus fair juga memperlakukannya sekalipun utang pemerintah mencapai separuhnya. Nah, pertumbuhan utang pemerintah itu 5,47%. Ini termasuk pertumbuhan yang tinggi selama 6 tahun terakhir ya. Meskipun juga lebih rendah dari masa-masa lampau. Nah, jadi benar juga kalau bisa dikatakan ini juga utang masih terjaga. Tapi tetap perlu digarisbawahi, pemerintah tidak bisa mengerem utang luar negerinya, kan ya tetap bertumbuh. Bertumbuh dengan laju yang relatif masih ya seperti itu, belum bisa turun. Nah, kemudian informasi lain dari saya mengolah data itu, ada yang disebut dengan utang luar negeri Bank Indonesia. Nah, ini yang relatif tidak banyak disoroti publik. Dulunya utang luar negeri pemerintah ini landai. Ini saya nggak ngasih presentasinya karena lompatan ini membuat sulit. Ya, standar aja 11 miliar, 9 miliar, 8, bahkan sempat turun. Sempat hanya 2,87 miliar di tahun 2020.
Bisa dikatakan utang luar negeri Bank Indonesia ini lebih merupakan instrumen kebijakan moneter. Sebelumnya ya, jadi dia perlu berutang karena dia harus berhubungan dengan bank sentral lain, berhubungan dengan IMF, antara lain untuk cadangan, untuk kemudian swap dengan banyak bank sentral lain. Jadi perlu dia ada cadangan yang sebetulnya berasal dari utang, tidak seluruhnya cadangan sendiri. Nah, tetapi pada tahun 2021, tepatnya Agustus, International Monetary Fund (IMF) itu bagi-bagi duit ya. IMF itu sebenarnya semacam koperasi ya, tapi beda dengan koperasi, hak suaranya berdasarkan kuota saham. Jadi semua pihak itu melakukan iuran ya, simpanan wajib lah gitu, simpanan pokok dan simpanan wajib terhadap total modal IMF itu, jadi ada persentasinya kan. Indonesia ya termasuk yang tidak besar meskipun tidak kecil. Yang paling besar tentu Amerika ya. Amerika belum keluar dari IMF. Dia sahamnya dari total itu kalau saya tidak salah sudah sekitar 16-17%. Awalnya malah sempat 40-an%. Anggota IMF bertambah atau kuota dari anggota lain ditambahi, dia berkurang. Salah satu yang lebih belakangan masuk tuh Cina. Cina sudah juga memiliki saham yang cukup besar ya, mungkin di kisaran 3%. Lalu beberapa negara Arab karena dia mungkin dianggap punya devisa yang banyak, dia juga relatif punya kuota yang besar di IMF. Tapi jauh lah Amerika sendiri, Jepang. Kuota itu adalah diperoleh dengan nyimpan. Jadi Indonesia itu punya duit di IMF, duit sendiri ya sebagai simpanan pokok tadi kayak koperasi. Ya 2,5 miliar dolar, 2,8 miliar dolar. Dan naik turunnya pernyataan miliar dolar pun ini tidak sepenuhnya karena menambah atau mengurangi simpanan di sana, tapi kadang perubahan kursnya SDR. Jadi IMF itu punya mata uang sendiri, bukan dolar, tapi Special Drawing Rights SDR. Cuma di sana kan bercampur antara dianggap berutang dengan IMF dengan kita menempatkan duit, bercampur. Nah, di Bank Indonesia ini yang dicatat nih utang tidak hanya kepada IMF ya, juga kepada bank-bank sentral lain. Tapi ini bukan utang yang, jangan Anda bayangkan utang yang beban ya. Bank Indonesia ini dalam keperluan operasi moneter. Pada Agustus, kembali ke cerita saya tadi, IMF ini nampaknya dari proyeksi-proyeksi udah tahu nih 22 dan sampai tahun-tahun berikutnya akan terjadi gejolak perdagangan dunia, keuangan global. Dia modali anggotanya untuk berjaga-jaga, dibagi-bagi itu. Jadi Indonesia dapat jatah sesuai kuota 6,3 miliar dolar kalau saya tidak salah. Tapi bentuknya mata uang SDR ya, kalau didolarkan waktu itu 6,3. Di satu sisi dia masuk di catatan Bank Indonesia ya sebagai utang kepada IMF, meskipun cadangan devisanya juga bertambah. Jadi nol kan, zero. Jadi ini duit utangan tapi tidak dipakai. Sehingga kalau ini kita lihat di cadangan devisa meningkat sebesar itu di 2021, tambahan selain hal-hal lain, tetapi sebagai catatan Bank Indonesia punya utang. Karena itu lompat dari 2,87 menjadi 9,03 dan itu bertahan sampai akhir 2022, jadi hampir 2 tahun. Pada bulan September 2023, Bank Indonesia itu menerbitkan surat utang mirip dengan pemerintah menerbitkan SPN. Beberapa jenis, tapi yang paling besar adalah yang disebut dengan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia, SRBI. Jadi sama dengan SPN, orang yang pegang SRBI itu berarti memberi utang kepada Bank Indonesia, Bank Indonesia terima duit. Semula SRBI ini diharapkan lebih diambil, dibeli oleh pihak asing. Biarpun dia bernyata rupiah, Sekuritas Rupiah Bank Indonesia, tapi yang pegang asing. Jadi dapat dua keuntungan nih. Bank Indonesia ketika dibeli dapat duit berupa valuta asing, ya sebutlah dolar. Pada sisi lain, dia bisa memakai itu untuk beli SBN. Nah, berarti pakai rupiah keluar, jadi mengekspansi duit, tapi duitnya datang dari luar. Secara konseptual seperti itu, tetapi ternyata pembeli utamanya itu tetap pihak dalam negeri, pihak perbankan dalam negeri. Individu nggak boleh beli SRBI ini. Bank, mungkin saya tidak tahu ada 2-3 juga lembaga keuangan bisa, atau pihak asing juga melalui lembaga keuangan. Maka yang dicatat di sini bukan total SRBI, tapi SRBI yang dimiliki oleh asing. Sebenarnya ada juga Sekuritas Valuta Bank Indonesia, SPBI. Jadi memang berupa falas surat utangnya.
Ada yang berpraktek sebagai syariah disebut SUBI, Sukuk Valuta Bank Indonesia. Rupiah juga ada Sukuk Rupiah Bank Indonesia. Prinsipnya ya surat utangnya Bank Indonesia. Nah, kembali ke sini, ini khusus utang luar negerinya naik. Makanya 23, 24 naik, tapi 25 Bank Indonesia mengurangi. Mengurangi itu gampang, tidak harus Bank Indonesia membeli SRB yang sudah dipegang. Karena SRB itu 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan. Jadi kan ketika dia lunas, Bank Indonesia nggak ngeluarin yang baru, otomatis berkurangan. Nah, namun di akhir Februari ini naik kembali SRB yang dipegang asing ya, 28,29 miliar dolar. Nah, sebetulnya ada data Maret di SRBI-nya, tapi kita tidak tahu asing punya berapa. Maka faktor ini harus diperhitungkan. Sebagian dari falas Bank Indonesia, cadangan devisanya itu dapat dari utang luar negerinya. Itu yang dia pakai baik untuk intervensi dalam pasar falas yang membuat untuk menahan rupiah tidak bergejolak, dan juga membeli SPN pemerintah, karena kan tidak bisa mencetak duit begitu saja. Kalau ada alur begini kan terukur tuh berapa jumlah uang beredar, berapa uang yang diabsorpsi, berapa uang yang diekspansi. Itu adalah kebijakan moneter. Jadi ini saya mengingatkan kepada pemirsa, variabel ini yang jarang didiskusikan di publik. Dan kalau ini lompat, ya berarti Bank Indonesia sudah harus habis-habisan menggunakan sumber dayanya untuk memperoleh utang luar negeri dan juga dipakai untuk mempertahankan stabilitas nilai tukar dan bahkan untuk membantu fiskal dengan membeli surat utang atau surat berharga negara pemerintah. Ini utang luar negeri Bank Indonesia. Bagaimana dengan swasta? Nah, ini menarik. Swasta ini justru menurun, meskipun perlahan sejak tahun 2021 dia terus menurun tuh garis hijau. Sebelumnya cenderung naik, pernah stagnan sebentar. Nah, di 5 tahun terakhir ini selalu turun. Nah, di antara swasta ini ada BUMN. Saya tidak tampilkan, tapi BUMN juga sedikit menurun dalam konteks utang luar negerinya. Saya ulangi, kadang suatu utang itu menurun. Kadang berarti utangnya sudah mulai lunas, yang bersangkutan tidak lagi mengeluarkan utang baru, tidak menerbitkan surat utang. Bisa begitu. Nah, kemudian dari semua data-data itu, Bank Indonesia di Sulmi tadi ada tabel yang menampilkan rasio utang luar negeri atas PDB. Nah, ini bedakan ya dengan rasio utang pemerintah atas PDB. Jadi lain kan? Kalau rasio utang pemerintah atas PDB itu yang pembilangnya itu ya posisi utang pemerintah. Kalau utang luar negeri ya yang menjadi pembilangnya adalah external debt, utang luar negeri. Beda ya tadi definisinya. Nah, beririsan tapi beda. PDB-nya sama. Posisi utang luar negeri terhadap PDB ini 29,85%. Bandingkan pemerintah sudah 40,41% di akhir 2025. Sekalipun sultinya sampai Februari, datanya belum ada karena untuk yang rasio ini per 3 bulan adanya. Jadi untuk kondisi Maret nanti baru ada ya. Nah, berita baiknya rasio utang luar negeri atas PDB ini relatif stabil di 3 tahun terakhir dan lebih rendah dibandingkan tahun-tahun yang lampau. Jadi dari sisi ini terjaga benar ya. Tapi 29,85 itu juga bukanlah angka yang terlalu baik karena benchmarknya itu 25. Nah, jadi kita sedikit di atas rata-rata best practices yang dianjurkan. Nanti juga kita melihat di perbandingan antar negara, kita tidak yang buruk. Terhadap utang luar negeri, jangan utang pemerintah ya. Tidak termasuk yang buruk, tapi juga tidak termasuk yang baik. Kita sedikit di atas rata-rata negara berpendapatan bawah dan menengah. Cuma ya trennya menurun. Tapi negara lain juga trennya menurun. Kecuali negara-negara yang sedang bermasalah ya. Nah, kemudian utang luar negeri atas ekspor ini sama. Data Februari juga tidak ada karena hitungannya tiap 3 bulan. Ini juga petanda yang cukup baik. Utang luar negeri dibandingkan dengan ekspor. Ini kalau di utang pemerintah bisa dikatakan utang pemerintah dibandingkan pendapatan negara ya. Nah, rasio utang pemerintah atas PDB kan 40,41, tapi kalau terhadap pendapatan negara kan 300, 3 kali lipat, 350 bahkan 3,5 kali lipat dan memburuk. Kalau untuk utang luar negeri ini cenderung membaik. Tepatnya stagnan di beberapa tahun ini di kisaran 120-an. Ini sekarang 122,98. Jadi total utang tuh hanya sedikit lebih besar dari ekspor, dari nilai ekspor setahun. Ini selama dari 22 sampai sekarang itu relatif stabil segitu. Kita pernah mencapai masa-masa yang
rasionya tinggi 2020 wajar kan karena ekspor kita turun waktu itu. Sementara utang luar negerinya kan tidak turun tadi malah naik gitu. Jadi dari sisi ini juga saya ingin katakan tidak ada tanda-tanda utang luar negeri kita bermasalah. Nah, tapi tadi sama kalau dibandingkan dengan negara-negara lain ini juga tidak termasuk yang baik, tapi tidak termasuk yang buruk. Nah, kemudian Bank Indonesia juga buat indikator yang kita bisa lihat di Sulni tadi, tapi harus diolah ya. Jangka pendek, tapi jangka pendek menurut waktu sisa. Apa maksudnya? Kan ada utang yang diutang memang kurang dari sampai dengan setahun itu jangka pendek. Tapi ada juga waktu diutang dia 5 tahun, 10 tahun, baik itu oleh pemerintah maupun oleh swasta karena ini utang luar negeri kan. Nah, tetapi dia sudah memasuki pembayaran kan. Nah, yang setahun harus dibayar berapa itu dianggap utang jangka pendek menurut waktu sisa. Kalau khusus dengan jenisnya itu menurut waktu asal. Yang lebih relevan dianalisis itu yang ini. Ya, yang jangka pendek itu 18% dari 100%. Dan angka 18% pun sebetulnya sudah termasuk yang tengah-tengah lah. Tidak buruk, tidak di atas 20, tapi juga tidak terlampau bagus. Sedang lah. Nah, sementara kalau yang dibandingkan cadangan devisa, nah cadangan devisa pada akhir 2025 itu kurang lebih 156 miliar dolar ya. Nah, jangan lupa selama Januari, Februari, bahkan Maret ini itu cadangannya turun. Tapi karena di sini belum disediain data OLN-nya, perbandingannya, saya sudah pakai ini saja dulu. Nah itu 49,9, separuh. Jadi total utang itu separuh dari cadangan devisa. Angka itu bagus atau buruk? Ya sama ini. Jadi 50% itu angka yang tidak bagus. Meskipun pernah kita mengalami hal-hal lebih buruk. Tapi secara umum dia termasuk buruk. Berarti cadangan devisa kita yang memang menurun. Ya, utang kita ya relatif segitu. Itu informasi dari slide ini. Slide berikut informasinya adalah yang disebut dengan debt service ratio, beban utang. Hanya saja pengertian yang dikemukakan oleh Bank Indonesia ini agak unik, agak sulit membandingkan dengan negara lain. Tapi bisa, yang penting apel dengan apel ya. Artinya dia bandingkan dari tahun ke tahun. Kalau tier 1 itu pengertiannya lebih sempit, jadi beban utang yang sifatnya lebih sempit. Nanti ada hitungannya, jadi misalnya cicilan plus bunga gitu. Sementara yang orange itu tambahannya banyak, bunganya, pengiriman laba, dan seterusnya. Jadi wajar lebih tinggi. Jadi kalau dari sisi itu terhadap utang luar negeri, baik itu pembayaran pokok utang, pembayaran bunga utang, pemberian keuntungan, dan berbagai kewajiban beban lain atas duit yang masuk, tier 1 definisi lebih sempit, hanya beberapa yang dipakai. Tier 2 definisi yang lebih luas, itu angkanya 34,95 dan 34,33. Secara umum ini membaik. Bebannya masih justru secara persentasi lebih turun. Bukan nilainya ya, persentasinya. Jadi ini berita baik. Hanya saya juga punya informasi, ketika perhitungannya yang lazim, bukan yang tier 1, tier 2, tapi biasa dipakai oleh lembaga internasional, debt service ratio itu adalah pembayaran pokok, pembayaran bunga, dan beberapa kewajiban lain atas utang luar negeri dibandingkan dengan nilai ekspor barang dan jasa. Jadi neraca transaksi berjalan current account. Ya sama sih, di sini kayak tengah-tengah dari yang tier 1, tier 2 tadi. Datanya baru sampai 2024. Itu kita 25% ya. Sebenarnya meningkat kan dibandingkan 23 dan 22, tetapi juga lebih rendah dari 19, 20, 21. Jadi tengah-tengah 25 ini. Kita tidak tahu 2025 ya, belum tahu kita. Tapi yang ingin saya bandingkan, sementara negara lain cenderung turun ya, dan hanya 13%. Jadi kita termasuk negara yang beban utang luar negerinya itu lebih berat dibandingkan kebanyakan negara berpendapatan rendah dan menengah. Dan 25% ini mepet banget dengan yang dianggap praktek terbaik. Kalau untuk debt service ini kebanyakan menganjurkan 20 ya, kita 25. Tapi juga tidak jauh kan dari batas. Karena ada juga yang mengatakan bisa 25. Gitu ya. Nah, untuk tambahan informasi kepada pemirsa saya ini, tadi utang luar negeri sebanyak 437 miliar dolar tadi, yang valuta asingnya 355. 81%-nya berupa falas. Ada rupiahnya, kalau didolarkan 82,79 atas kurs di akhir Februari itu, kurs tengah Bank Indonesia itu 19%.
Nah, di antara yang 81% valuta asing tadi, yang 355 miliar dolar itu, 76%-nya adalah dolar Amerika. Nah, menariknya adalah utang kita kepada Amerika, utang luar negeri itu hanya 27,8 miliar. Sementara mata uang dolar 270. Jadi 1/10 saja yang dari Amerika. Yang lainnya banyak negara itu maksudnya termasuk pelaku swastanya ya, bank sentralnya atau bank swasta di sana, itu mintanya dolar, bahkan termasuk Jepang. Tapi Jepang ini agak dekat, utang yang oleh Jepang itu 20,58 miliar, yang berupa yen hanya 18,6, jadi selisih sekitar 2 miliar. Tapi kalau Cina, jadi utang kepada Cina itu banyak, maksudnya ini termasuk swasta ya, 25,57 miliar, tapi kalau pakai mata uang Cinanya hanya 15,36. Kita tidak tahu nanti perubahan-perubahan baru di mana transaksi bilateral kita banyak memakai konversi yuan dan rupiah langsung, mudah-mudahan. Nah, yang menarik lagi itu Singapura. Sebenarnya utang kita terbanyak itu kepada Singapura, terutama utang swasta ya, karena memang lembaga-lembaga keuangan di Singapura ya, sebutlah Singapura ini maklar tanda petik ya, dia lembaga keuangan, dan kita utangnya terbesar kepada Singapura. Termasuk berarti pembeli SBN dari lembaga-lembaga di Singapura ya. 53,96 miliar dolar ya, lebih besar dari ke Amerika dan ke Jepang maupun ke Cina. Tetapi Singapura mengutangi tidak dengan dolar Singapura. Dolar Singapura nggak sampai 1 miliar, pakai dolar Amerika gitu ya. Maka saya simpulkan asesmen saya, secara umum kondisi utang luar negeri kita tidak mengindikasikan soalan yang buruk, belum ancaman gagal bayar. Beda ya dengan utang pemerintah. Supaya juga ini pemirsa, saya ini kanal cuma menyampaikan yang buruk-buruk saja. Ya enggak juga, saya memang enggak. Bagian saya memang mengkritik. Cuma kalau seperti ini kondisinya, saya beritahu bahwa ULN ini berdasarkan data-data tidak buruk. Tapi saya sudah katakan tadi, tidak juga sulit dikatakan baik ya. Tapi jauh dengan utang pemerintah. Nah, jadi berbagai indikator ULN itu tidak buruk. Bahkan sebagiannya membaik. Tetapi perlu dicermati utang luar negeri pemerintah dan BI meningkat lebih cepat dari biasanya. Nah, sementara swasta turun. Kita juga harus ingat, sebagian besar denominasi utang luar negeri kita tuh US dollar. Maksudnya ada faktor risiko kan? Risiko membesar jika ada external shock, seperti oil shock. Ini data bulan Februari. Belum sampai Maret, belum ada dampak dari oil shock kemarin ya. Peran Iran belum terlihat di data ini. Nah, mudah-mudahan asesmen saya ini memperkaya informasi dan mungkin bahan analisis buat ibu bapak pemirsa dari kanal YouTube saya. Mudah-mudahan bermanfaat.